Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat dengan Hanastan Channel. Kali ini Hanastan Channel akan bercerita tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam. Setelah Maryam anak Imran dewasa, datanglah malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki menghadapnya, seraya memberi kabar dari Allah akan lahirnya seorang laki-laki darinya. Di dalam Al-Quran, kisah ini disebutkan sebagai berikut, yang artinya, Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Al-Quran Surat Maryam ayat 19-21. Maka Maryam mengandung, lalu ia menjauh dari kaumnya karena malu. Ketika ia hampir melahirkan, disandarkannya tubuhnya pada sebatang pohon kurma. Lalu ia berkeluh kesah sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, yang artinya, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak surga di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Al-Quran Surat Maryam ayat 23-26. Sang bayi yang menjelaskan semuanya. Tidak lama setelah itu, lahirlah seorang putra dari Maryam yang diberi nama Isa, yang kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul Allah. Meskipun di kampungnya Maryam tercemooh kaumnya dengan tuduhan berzina, namun ia hanya diam membisu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam tanpa seorang bapa. Beliau lahir pada tahun 622 sebelum hijrah. Peristiwa kelahiran Nabi Isa itu sesungguhnya menjadi ujian bagi manusia. Siapa di antara mereka yang beriman dan siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaumnya bertanya kepada Maryam tentang anak yang digendongnya, Maryam tidak mau berbicara, tetapi memberi isyarat kepada mereka sambil menunjuk bayinya yang baru lahir. Kaumnya menjadi heran seraya berkata, "Bagaimana kami dapat berbicara dengan seorang anak yang baru lahir?" Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam
yang masih berada di buayan ibunya itu dapat berbicara untuk menjawab mereka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkisah tentang ini dengan firman-Nya yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbaktilah kepada ibumu, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Al-Quran Surat Maryam ayat 30-33. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Setelah peristiwa ajaib itu, Maryam hijrah ke negeri Mesir untuk melindungi anaknya Isa alaihissalam dari maksud jahat kaumnya. Beberapa lama hidup di Mesir, mereka kemudian kembali pulang ke negeri Syam pada usia 30 tahun. Isa alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasulnya untuk menyerukan agama yang benar kepada kaum Bani Israel. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayah lakum in kuntum mu'minin. Artinya, dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizinnya. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang aku makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran, kerasulan bagimu, jika engkau sungguh-sungguh beriman. Al-Quran ayat 48-49. Nabi Isa akan dibunuh. Sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam yang disebut sebagai kaum Hawariyun hanya berjumlah 12 orang. Tetapi di antara kedua belas sahabatnya itu
ada salah seorang yang murtad dan berkhianat terhadapnya, yakni Yahuza atau Iskarius. Karena hasutan Yahuza, lama-kelamaan banyak orang yang terpengaruh dan mengikuti ajakannya. Di dalam menyerukan agama Allah, Nabi Isa alaihissalam mendapat tantangan yang keras dari orang-orang Yahudi yang kafir. Mereka bahkan bermusyawarah untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Pemimpin kaum Yahudi kafir itu tak lain adalah Yahuza, sahabat Nabi Isa yang murtad itu. Ketika itu, yang berkuasa atas seluruh negeri adalah Raja Herodes. Ia adalah penguasa yang zalim serta amat memusuhi seruan Nabi Isa alaihissalam. Raja Herodes kemudian memerintahkan tentaranya untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam dan membunuhnya. Maka jadilah Nabi Isa alaihissalam sebagai orang buruan tentara kerajaan. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam terkepung dalam suatu wilayah, tetapi tentara kerajaan tidak berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Nabi Isa alaihissalam beserta beberapa pengikutnya bersembunyi pada suatu tempat yang terpencil, sehingga tentara kerajaan tidak berhasil menangkapnya. Akan tetapi si pengkhianat Yahuza rupanya mencium tempat persembunyiannya Nabi Isa alaihissalam. Ia langsung melaporkan hasil pengintaiannya itu kepada Raja Herodes untuk memperoleh sejumlah besar hadiah. Maka segeralah raja itu memerintahkan bala tentaranya mengikuti Yahuza ke tempat persembunyiannya, yaitu persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah tidak berdaya ketika tentara kerajaan tiba-tiba menyerbu tempat persembunyiannya yang dipimpin oleh Yahuza. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Dengan kodratnya, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit untuk diselamatkan dari kejahatan kaum kafir. Sementara itu, Yahuza yang memimpin pasukan kerajaan dengan serta-merta diubah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika tentara kerajaan melihatnya, segera ditangkap Yahuza meskipun ia meronta-ronta dan membela diri. Demikianlah Yahuza tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bukanlah Nabi Isa alaihissalam, sebab wajahnya amat serupa. Lagi pula satu persatu orang yang berwajah Nabi Isa alaihissalam ketika itu adalah dia sendiri, yaitu Yahuza. Maka tidak ada alasan bagi tentara kerajaan untuk tidak menangkapnya dan kemudian membawanya ke hadapan Raja Herodes. Oleh sang raja, Nabi Isa palsu itu dijatuhi hukuman, yaitu hukuman mati dengan disalib di atas tiang kayu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, ia putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya
orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Ajaran Nabi Isa adalah Islam. Jika Al-Quran mengungkapkan serangkaian ajaran agama Islam, maka begitu pula lah ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sebenarnya mengajarkan pokok-pokok ketuhanan yang sama dengan ajaran Islam kini. Akan tetapi, oleh sebagian orang dari golongan Yahudi, ajaran-ajaran tauhid itu telah diselewengkan. Yahuza yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa dan kemudian disalib hingga menemui ajalnya itu, oleh mereka dikatakan sebagai anak Tuhan yang menebus dosa umat manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas telah berfirman di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Al-Quran Surat Maryam ayat 35. Di lain pihak, Islam memandang Nabi Isa alaihissalam sama seperti nabi-nabi yang lain. Beliau adalah manusia biasa yang kemudian diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasulnya. Tentang kejadiannya yang tanpa ayah itu, bagi Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang mudah, sama seperti kejadian Nabi Adam alaihissalam yang tidak berbapak maupun beribu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Kesimpulan dari kisah Nabi Isa alaihissalam adalah, dengan kekuasaan Allah, ruh suci yang ditiupkan Jibril kepada Maryam menjadi janin, maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Kejadian Nabi Isa alaihissalam yang tampak ganjil itu bagi Allah adalah hal yang biasa. Lebih ganjil lagi kejadian Nabi Adam alaihissalam yang tak berayah dan tak beribu. Ajaran Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya sama dengan ajaran Islam yang sekarang, yaitu bahwa Allah Esa tidak bersekutu dan tidak ada yang menyamainya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah Injil. Sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam berjumlah 12 orang dan mereka disebut Al-Hawariyun. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh tentara kerajaan Herodes yang kejam. Dengan bantuan Yahuza, sahabat Nabi Isa yang berkhianat, tentara kerajaan berhasil mengepung Nabi Isa untuk ditangkap. Tetapi
Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dan mengangkatkan Nabi Isa alaihissalam ke langit. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam berusia 33 tahun. Pelajaran berharga dari kisah Nabi Isa alaihissalam yaitu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maryam mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam, kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong hambanya yang berada dalam kesulitan. Nabi Isa selamat dari ancaman pembunuhan adalah karena pertolongan Allah dengan menyerupakan Yahuza dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Adalah kesalahan besar yang mengangkat bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, padahal ia adalah seorang nabi dari Rasul yang sudah memperoleh mukjizat dari Allah sejak bayi. Pokok-pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam adalah pokok-pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik masalah ketuhanan maupun syariat. Hanya saja sebagian dari golongan Yahudi menyelewengkannya. Alhamdulillah sahabat, kisah Nabi Isa telah kami tuntaskan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.